Umrah itu kata Nabi begini, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah itu bisa mengampuni dosa-dosa yang lalu. Jadi umrah ketika dilakukan oleh seorang hamba, maka dia pulang ke tanah airnya, ke negerinya dalam keadaan kayaumi waladathu ummuh. Kayak hari di mana dia baru dilahirin oleh ibunya. Bersih. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena ada banyak yang bisa dilakukan di sana. Sholat misalnya. Di Masjidil Haram satu kali sholat di sana lebih baik dari 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Sholat di masjid cakep nggak? Cakep. Cakep banget, pahalanya berlipat ganda. Tapi sholat di masjid itu dibanding dengan Masjidil Haram, di sana kata Nabi 100.000 kali lipat. Bayangin 100.000 berapa kali kita, berapa tahun kita perlu sholat sampai dapat angka 100.000. Belum lagi di Masjid Nabawi juga begitu, 1.000 kali lipat di Masjid Nabawi. Dan kalau kita umrah, Nabi suruh tuh, man hajja walam yazurni faqad jafani. Kalau orang ibadah ke tanah suci Mekah, tapi dia nggak datang kepada saya, itu nggak benar itu kata Nabi, nggak benar. Nah kenapa Nabi suruh ziarah? Bukan buat nabinya, buat kitanya. Sebab kalau kita datang ke situ, itu tempat di mana malaikat Jibril naik turun dulu, turunin wahyu. Bahkan sampai sekarang malaikat masih banyak di Masjid Nabawi itu. Kenapa kita disuruh sama Nabi ke situ? Bukan Nabi pengen, lu mari dong biar ana dapat ini. Enggak, Nabi mau udah full, kebaikannya udah Allah kasih sempurna, udah paling mentok udah. Gak ada di atas Nabi. Karena Nabi tahu kalau orang datang kepada Nabi, dia bakal dapat banyak kebaikan dari Allah. Misalnya, kalau kita istighfar di tempat Nabi sama istighfar di selain Madinah, beda. Apa buktinya? Apa dalilnya? Misalnya Al-Quran menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau annahum idz zalamu anfusahum. Kalau seandainya manusia ini bikin dosa, menzolimi diri mereka sendiri. Bahasanya Sa'id ibn al-Musayyib, mantunya Abu Hurairah, begini dia bilang, kalau orang pengen memuliakan dirinya sendiri, caranya dengan taat kepada Allah. Wa ma ahanatha bimithli ma'siyatillah. Tapi kalau dia lagi maksiat, sebenarnya dia lagi menghinakan diri sendiri. Jadi kalau kita bikin maksiat, itu kita lagi menghinakan diri sendiri. Kenapa? Kita lagi nganterin nih diri kita menuju ke gerbang neraka. Itu arti daripada kita menzolimi diri kita. Karena maksiat yang terzolimi kita. Maksiat itu yang rugi kita. Makanya Al-Quran bilang, kalau ente udah banyak menzolimi diri sendiri, maka ja'uka, datang sama Nabi. Nah datangnya ini ternyata bukan terbatas di masa hidupnya Nabi doang. Ahli tafsir menyebutkan hayyan au mayyitan. Baik masa hidup Nabi ataupun Nabi sudah wafat. Datang kepada Nabi, terus ngapain di sana? Ini udah banyak menzolimi diri sendiri nih. Udah banyak bikin rugi diri sendiri dengan maksiat, dengan dosa. Terus datang kepada Nabi, baik Nabi masih hidup maupun Nabi udah wafat. Yang dilakukan apa? Fastaghfirullah. Mereka di situ di sisi Nabi di Madinah beristighfar kepada Allah. Nah, apa spesialnya beristighfar di Madinah sama di selain Madinah? Kalau di Madinah setelah ada syarat datang dulu ke Nabi lalu istighfar, artinya apa? Istighfarnya di Madinah, maka akan dapat wastaghfara lahumur rasul. Nabi bakal ikut istighfarin orang tersebut. Nabi nih, orang datang, baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nabi ikut, ya Allah ampunin dosanya itu hamba. Kalau kita yang doa, iya. Gak tahu dah sejauh mana bakal diijabah. Tapi yang doa Nabi, hasya, an yakhib, gak mungkin Allah tidak menerima doanya Nabi. Jadi itu diantara
Kenapa pulang dari umroh itu bisa bersih dari dosa? Karena tadi udah kita ibadah, udah pahalanya berlipat ganda, udah umrohnya itu sendiri luar biasa mengampuni dosa, ditambah lagi kita ke Madinah, istighfar di situ bersih udah.